Di pesisir utara Jawa yang panas dan berdebu, hiduplah seorang pria bernama Suro Ireng, seorang penguasa jalanan yang ditakuti karena kebengisannya yang tanpa batas. Tubuhnya yang gempal dipenuhi rajah bermotif naga dan aksara Jawa kuno. Sementara wajahnya disilang oleh bekas luka, tebasan parang yang didapatnya dalam ratusan perkelahian berdarah. Suro bukan sekadar preman biasa. Ia adalah perlambang teror bagi para pedagang pasar dan nelayan. Seorang lelaki yang telah mematikan rasa empatinya demi emas dan kekuasaan absolut di wilayah hitam. Keinginan Suro untuk menjadi tak terkalahkan memuncak saat ia mulai merasa usianya menua dan para pemuda ambisius mulai berani menantang otoritasnya dengan senjata api modern. Ia merasa bahwa kekuatan otot saja tidak lagi cukup untuk menjaga tahtanya yang berlumuran darah. Maka, mulailah ia mencari-cari informasi tentang Aji Rawa Rontek dan Aji Pancasona. Ilmu hitam legendaris yang konon bisa membuat pemiliknya bangkit kembali selama kakinya masih menyentuh bumi. Sebuah ambisi buta yang mengaburkan akal sehatnya. Perjalanan spiritualnya yang sesat membawanya mendaki lereng Gunung Lawu yang berkabut, mencari seorang dukun hitam bernama Mbah Garong, yang dikabarkan menghuni gua di balik air, terjun tersembunyi. Setelah berhari-hari menembus hutan jati yang angker, Suro menemukan sang dukun yang sedang duduk bersila di atas tumpukan tulang belulang binatang. Dengan suara parau yang menyerupai gesekan batu, Mbah Garong bersedia memberikan kekuatan itu. Namun ia memperingatkan bahwa kekuatan Tuhan dan kekuatan iblis memiliki harga yang sangat berbeda untuk dibayar. Syarat yang diminta sang dukun sangatlah biadab. Suro harus melakukan ritual mangan ati dari seorang kerabat yang paling mencintainya pada malam Jumat Kliwon, di bawah pohon Kamboja pemakaman tua. Tanpa keraguan sedikit pun, Suro kembali ke desanya dan mendatangi adik perempuannya, yang selama ini tulus mendoakannya agar bertaubat. Di tengah malam yang sunyi, ia melakukan perbuatan nista itu. Ia merobek dada saudaranya sendiri dan mememakan jantungnya yang masih berdenyut demi mendapatkan kekebalan yang ia dambakan. Mengabaikan jerit tangis arwah yang seketika mengutuk silsilahnya. Setelah ritual berdarah itu selesai, Suro merasakan hawa dingin yang luar biasa merambat dari telapak kakinya menuju sumsum tulang belakangnya, mengubah warna matanya menjadi merah saga yang mengerikan. Tubuhnya kini tidak lagi terasa seperti daging manusia. Kulitnya berubah menjadi kusam dan keras bagaikan kulit badak, dan ia tidak lagi bisa merasakan rasa sakit atau suhu dingin. Untuk menguji kekuatannya, ia menyayat lengannya sendiri dengan golok yang paling tajam. Namun senjata itu justru melengkung seolah-olah menghantam kepingan baja yang tebal. Namun, di balik kejayaannya, Suro mulai mengalami siksaan batin yang tak terperikan, karena sang iblis mulai menagih bunga dari kesepakatan gelap mereka. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah adiknya yang bersimbah darah berbisik bahwa waktunya hampir habis. Tidak hanya itu, setiap inci kulit kebalnya mulai ditumbuhi sisik-sisik kecil yang gatal dan mengeluarkan nanah hijau. Seolah-olah tubuhnya sedang menolak nyawa yang dipaksa bertahan di dalamnya secara tidak alami. Puncak dari kegilaan Suro terjadi pada malam peringatan 1 Suro saat seluruh warga desa yang sudah kehilangan segalanya memutuskan untuk melakukan perlawanan semesta. Dipimpin oleh seorang sesepuh desa yang mengerti tentang kelemahan ilmu hitam, ribuan warga mengepung rumah Suro dengan membawa obor, garam, dan air doa. Suro keluar dengan congkak, tertawa terbahak-bahak, melihat kerumunan manusia yang dianggapnya hanya seperti semut yang siap diinjak, tanpa menyadari bahwa bulan di atas sana telah tertutup gerhana hitam. Saat Suro hendak menerjang kerumunan, tiba-tiba langit berguncang hebat dan tanah di bawah kakinya terbelah, mengeluarkan uap belerang yang sangat menyengat hidung. Sosok bayangan hitam setinggi pohon kelapa dengan mata serupa kawah api muncul dari dalam rekahan tanah. Itulah sang penguasa kegelapan yang datang untuk menjemput janjinya. Iblis itu tidak datang untuk membantu, melainkan untuk melumat habis jiwa Suro yang sudah dianggap matang karena timbunan dosa dan kekejaman yang dilakukannya tanpa henti. Seketika itu juga, kesaktian Suro lenyap. Kulit bajanya mulai melepuh dan terkelupas dalam potongan-potongan besar yang memuakkan.
Ia menjerit histeris saat merasakan setiap syaraf di tubuhnya seolah ditarik paksa keluar oleh tangan-tangan tak kasat mata dari alam barzakh. Warga desa hanya bisa menonton dengan ngeri saat preman yang tadinya tak terkalahkan itu kini merangkak di tanah, memohon ampun kepada langit yang tetap membisu, sementara tubuhnya perlahan-lahan mulai membusuk meski ia masih bernapas. Dalam sebuah adegan yang melampaui nalar manusia, tubuh Suro Ireng mulai tersedot masuk ke dalam rekahan tanah yang membara seolah bumi sendiri menolak untuk menguburkan jenazahnya secara layak. Suara tulang-tulangnya yang remuk terdengar jelas di tengah kesunyian malam, diiringi tawa menggelegar sang iblis yang membawa jiwanya menuju penderitaan abadi. Sebelum benar-benar lenyap, Suro sempat meneriakkan kata-kata terakhir yang penuh penyesalan. Namun suaranya segera tertutup oleh dentuman tanah yang merapat kembali dengan keras. Keesokan harinya, tidak ada lagi jejak Suro Ireng di desa itu, kecuali bau busuk belerang yang tertinggal di udara dan tanah hitam yang hangus di tempat ia menghilang. Warga desa membangun sebuah mushola tepat di atas tanah tersebut untuk menawar aura gelap yang tersisa, sebagai pengingat abadi bagi generasi mendatang. Kisah Suro Ireng pun menjadi legenda urban di tanah Jawa. Sebuah peringatan keras bahwa kekuasaan yang didapat dari persekutuan dengan iblis hanyalah fata morgana yang akan berakhir pada kehinaan dan azab yang pedih.